negara ideal. Di sini saya 4 anggota, yaitu Handopita Ningsih, Dinda, Ainur Rama, dan Aistri. Langsung saja pada pembahasannya, yaitu biografi Plato. Plato merupakan salah seorang filosof Yunani terbesar yang sangat berpengaruh pada filsafat Yunani. Nah, Plato dilahirkan di Athena, Athena sekitar tahun 428 atau 7 sebelum Masehi. Bapaknya bernama Ariston dan ibunya bernama Ariston, keturunan dari aristokrat Yunani. Nah, di samping sebagai filosof, Plato juga dikenal sebagai pemikir politik. Hal ini boleh karena keluarga Plato memiliki banyak hubungan dengan kaum elit politik ternama yang tergabung dalam kelompok 330. Nah, Plato di masa mudanya sangat menyenangi di dunia lukis dan dunia gambar. Plato juga menekuni pemikiran filsafat dari Krylos, murid dari Herakleitos. Nah, yang meyakini bahwa menurut Plato semua yang ada itu mengalir seperti air. Sejak umur 20 tahun, Plato aktif mengikuti Holakos Sokrates. Nah, itulah sebabnya dalam berbagai karya dialogis, Plato Sokrates ditampilkan sebagai figur utama. Ketika Sokrates memang muncul sebagai juru bicara masyarakat di Athena itu sendiri. Nah, khususnya yang berkaitan dengan perbincangan demokrasi setelah kematian Sokrates, Plato juga banyak melakukan pengembaraan ke negara lain. Contohnya Italia dan Sisilia. Dalam karyanya, Plato mampu meramu puisi, ilmu, seni, dan filsafat menjadi suatu karya yang indah. Nah, kita lanjut pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang pemikiran Plato tentang teori idea. Mohon maaf di sini PowerPoint-nya tidak bisa dimunculkan ya, jadi cuma bicara saja. Di sini idea menurut Plato bersifat objektif, universal, tidak subjektif dan tidak parsial. Nah, idea objektif berada di luar pikiran, sedangkan idea subjektif ada dalam dua pikiran. Plato juga memakai istilah absolute idea of beauty. Nah, dari akar kata idea muncul idealisme tentang perbedaan antara idealisme subjektif dengan objektif lain. Objek ini. Nah, penting pula kita pahami seorang idealis subjektif berpendirian bahwa akal, jiwa, dan persepsinya atau ide-ide merupakan segala yang ada, bahwa alam sebenarnya tersusun atas dua. Ada dualitas alam, di mana alam yang lebih tinggi yang alamnya yang tinggi, yang dalam hal ini merupakan sebuah kesempurnaan yang disebut sebagai idea. Nah, alam idea adalah alam yang padanya bentuk-bentuk sempurna dari sesuatu itu ada. Alam ini adalah alam yang bersifat abadi, tidak hancur dan kekal, serta tidak tunduk pada hukum-hukum materi. Hubungan antara idea dan realitas jasmani bersifat demikian rupa, sehingga benda-benda jasmani tidak bisa berada tanpa pendasaran oleh idea itu. Hubungan antara idea dan realitas dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua. Yang ke satu yaitu ide hadir dalam benda-benda yang konkret. Yang kedua yaitu benda konkret mengambil bagian dalam idea. Di sini Plato memperkenalkan partisipasinya dalam filsafat. Nah, yang ketiga yaitu
ide merupakan model atau contoh bagi benda-benda konkret. Nah, berangkat dari teori tentang ide, Plato meneruskan penjelasannya tentang pengetahuan sejati. Ia percaya bahwa segala sesuatu yang kita lihat di sekeliling kita di alam ini, segala sesuatu yang nyata dapat disamarkan dengan seperti busa sabun. Nah, sebab itu ada sesuatu pun di mana indrawi yang abadi. Manusia dan hewan lambat laun akan mati dan membusuk, bahkan balok marmer pun lambat laun akan hancur menurut Plato. Jadi bisa disimpulkan bahwa kita tidak akan dapat memiliki sesuatu pengetahuan yang sejati dari segala sesuatu yang selalu berubah. Kita hanya akan mempunyai pengetahuan sejati tentang segala sesuatu yang dipaham oleh akal kita. Nah, kita lanjut. Nah, yang kedua yaitu filsafat Plato tentang etika. Nah, seperti juga dengan pandangan Sokrates, etik Plato bersikap intelektual dan rasional. Dasar ajarannya ialah mencapai budi baik. Budi ialah tahu, orang yang berpengetahuan dengan sendirinya berbudi baik, sebab itu sempurnakanlah pengetahuan dengan pengertian. Di sini ada juga menurut Plato, tujuan hidup ialah mencapai kesenangan hidup. Yang dimaksud dengan kesenangan hidup itu bukan memuaskan hawa nafsu di dunia ini. Kesenangan hidup menurut Plato yaitu hidup yang diperoleh dengan pengetahuan yang tepat tentang nilai barang-barang yang dituju. Di bawah cahaya ide, kebaikan harus mencapai terlaksananya keadilan dalam pergaulan hidup. Apa yang baik bagi seorang, baik bagi masyarakat. Dan apa yang baik bagi masyarakat, baik pula bagi seseorang. Antara kepentingan seseorang dan kepentingan masyarakat tidak boleh ada pertentangan. Nah, terus, dari pengetahuan sebenarnya yang dicapai dengan dialektik, timbul budi yang lebih tinggi daripada yang dibawakan oleh pengetahuan dari pandangan. Jadinya menurut Plato ada dua macam budi. Yang ke satu yaitu budi filosof yang timbul dari pengetahuan dengan pengertian. Yang kedua yaitu budi biasa yang terbawa oleh kebiasaan yang baik. Sikap hidup yang dipakai tidak terbit dari keyakinan, melainkan disesuaikan kepada moral orang banyak dalam hidup sehari-hari. Nah, tanda dunia idea menurut Plato yaitu tidak berubah-ubah, pasti dan tetap, dan merupakan bentuk asal. Itulah yang membedakan dari dunia nyata yang berubah senantiasa. Dalam perubahan itu dapat ditumpulkan bentuk-bentuk tiruan daripada bangunan yang asal dari dunia idea. Sebab itu ada dua jalan yang dapat ditempuh untuk melaksanakan dasar etik. Itu menurut Plato. Yang ke satu yaitu melarikan diri dari dalam pikiran diri dunia yang lahir dan hidup semata-mata dalam dunia idea. Yang kedua yaitu pengusahakan berlakunya idea itu dalam dunia yang lahir ini. Dengan perkataan lain, melaksanakan hadirnya idea dalam dunia ini, tindakan yang pertama merupakan suatu perbuatan yang ideal. Tindakan yang kedua kelihatannya lebih real. Nah, kita lanjut pada yang pemikiran ketiga, yaitu filsafat Plato.
tentang negara ideal. Nah, seperti apa? Menurut Plato, secara leksikal negara mengandung arti yang ke-1, organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, yang sah, yang ditaati oleh rakyat. Yang kedua yaitu kelompok sosial yang memiliki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasikan di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Selanjutnya, ini apa kan? Ini kamu lagi di mana ini? Kok berisik banget suaranya? Lagi di sekitar rumah, emang berisik kan? Ya, makanya jangan berisik, jadi mengganggu suara yang masuk ke sini. Oke, bagian lain dari hari ini, Adinda ada, Ainur Rohmah sama Ain Sri. Tadi mah udah dikabari, tapi nggak tahu, nggak muncul terus kan? Apa itu? Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan oleh peserta atau audiens, silakan. Apa kan? Kalau ada yang mau bertanyakan kepada dari audiens kepada Hanifah. Dengar nggak suaranya? Iya, nggak muncul. Oh, maksudnya ada yang mau ditanyakan nggak nih dari audiens kepada Hanifah? Ya, bila ada yang bertanya. Hani. Atau kalau nggak kamu ngomong nulis juga nggak apa-apa. Hani. Iya. Tadi yang pemikiran Plato kurang jelas, bisa diulangi. Tapi yang itunya aja nggak usah sama definisinya. Yang misalnya 1 tentang air mengalir, 2 apa, 3 apa gitu. Mau diulangi lagi soalnya tadi gak jelas, Hani. Yang pemikiran Plato yang mananya? Yang semuanya, tapi jangan keseluruhnya, maksudnya ya. 1 apa, 2 apa gitu. Oh, jadi itunya kesimpulannya gitu. Kita dulu. Ya, sok. Di sini menurut Plato tentang teori idea ya, itu bersifat objektif dan universal, tidak subjektif dan tidak parsial. Menurut Plato, menurut Plato, alam idea adalah alam yang padanya bentuk-bentuk kesempurnaan yang disebut sebagai idea. Alam idea adalah alam yang padanya bentuk-bentuk sempurna dari sesuatu idea. Nah, di sini filsafat Plato tentang etika. Filsafat Plato tentang etika yaitu menurut Plato, tujuan hidup ialah mencapai kesenangan hidup. Yang dimaksud dengan kesenangan hidup itu bukanlah memuaskan hawa nafsu dunia. Kesenangan hidup diperoleh dengan pengetahuan yang tepat tentang nilai barang-barang yang dituju. Di bawah cahaya idea, kebaikan harus mencapai terlaksananya keadilan dalam pergaulan hidup. Apa yang baik bagi seorang, baik pula untuk seseorang. Apa
apa yang baik bagi orang seorang baik pula bagi masyarakat, dan apa yang baik bagi masyarakat baik bagi seseorang. Antara kepentingan orang seorang dan kepentingan masyarakat tidak boleh ada pertentangan. Nah, di sini pemikiran filsafat Plato tentang negara ideal itu seperti apa. Nah, di sini John C. Gerder menuliskan buku Sophie's World mengatakan bahwa negara ideal yang dimaksud Plato tersebut adalah negara bayangan dan ideal atau yang dinamakan sebagai negara utopis. Nah, yakni sebuah negara yang diperintah oleh para filsuf. Bagi Plato, mereka inilah yang dipandang mampu menuntun akalnya menuju kebijaksanaan. Terciptanya sebuah negara yang baik tergantung pada apakah negara itu tumbuh. Negara itu diperintah oleh akal, sebagaimana kepala mengatur tubuh, maka filsuflah yang harus mengatur masyarakat. Terus Udah, kamu nggak usah ngejelasin lagi, nanti tinggal lihat videonya aja. Sebab kalau ngejelasin diulangi lagi, waktu lagi lah, ya, gitu. Oke, yang lainnya selain Hanifah kelompok 1 siapa ini dari tadi? Saya lihat ada Ainur Rohmah ini. ya, Teh Ai sama Teh Ai Kang, Teh Ainur Rohmah. Ainur Rohmah. Ya, Ya, gimana? membahas itu lagi bukan Kang, dari awal sejarah. Tadi kan sudah dibahas oleh Teh Hanifah dari sejarah Plato sampai ke pemikiran teorinya. Ya, karena kamu masuknya telat, harusnya tuh berbagi tugas gitu. Jadi ini, makanya kamu teh udah semester 3, harusnya lebih bijak lagi kalau kalau mau diskusi gitu. Kenapa judulnya sama semua? Karena kita berharapnya semuanya bekerja gitu. Nah, ketika presentasi diatur apa yang diatur, apa yang dibahas. Nah, maka kalau tadi dibilang jam 13.30 dimulai, saya sudah kasih tahu linknya itu jam 1:10. Coba lihat aja di grup. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka kalian persiapan sok langsung nanti masuk, contoh jam 13.15 atau 13.20 masuk gitu. Ini aja yang masuk 16 orang itu pada telat itu. Alasannya pasti bermacam-macam. Sinyal lah, jelek, ya iyalah. Makanya saya tidak pernah komentar kalau untuk urusan gini. Jadi gini. Di dunia teknologi semua kemungkinan bisa terjadi. Yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan diri kita. Jadi kalau kaliannya sekarang mencoba untuk berdamai dengan teknologi, nanti kaliannya nggak bakalan bisa memenangkan teknologi, tapi selalu kalah dengan teknologi. Seperti tadi kan kasus Hanifah nggak bisa share screen karena pakai HP, iyalah. Makanya dipastikan coba kalau misalkan tempatnya bisa bareng, ini kalau satu kelompok bareng aja tempatnya di mana, nanti bisa presentasi masing-masing. Jadi kadang-kadang saya kalau ngajar di kelas, jadi justru bukan banyak bicara tentang substansi materi yang ada, justru bicara tentang bagaimana teknis pembelajaran di daring ini. Bikin materinya, penyampaiannya, diskusinya, masuknya. Coba substansinya apa? Nggak ada. Artinya belum masuk ke substansinya. Padahal justru pembelajaran daring itu hanya salah satu metode yang bisa dipakai untuk dimanfaatkan oleh kita dalam dunia atau dalam kehidupan digital sekarang. Tapi kita jangan didikte oleh teknologi. Tahu contoh sinyal jelek, cari yang bagus gitu. Makanya kalau di kelas ini jumlah
mahasiswanya sekitar ada 30-an, tapi yang hadir biasanya ini ya 16 orang, kadang 15 orang. Maaf ya, ini saya kasih tahu kalian, ini yang hadir laki-lakinya baru si ini aja nih, siapa? Iik ya. Yang lainnya nggak ada. Dari pertama kali perkuliahan, laki-lakinya cuma satu. Saya nggak lihat yang lain. Cuma ketua kelasnya saja. Yang lainnya nggak ada. Nih, hanya Iqbal aja yang ada nih. Buat laki-lakinya. Yang lainnya nggak ada. Padahal jumlah mahasiswanya lebih daripada 10. Lebih daripada 15. Mungkin 30-an. Tapi justru saya bukan bicara substansi materi yang padahal itu harusnya menjadi kekuatan pembelajaran kita harusnya. Jadi model tugas mingguan, kemudian lagi resume, kemudian lagi bikin tugas makalah, itu bagian dari sebuah proses sebenarnya. Jadi kalau misalkan kalian nggak prepare dengan kajian-kajian seperti ini, nanti masuk semester berikutnya kalian akan santai-santai aja, nggak merasa diri bahwa di sini ada COVID. Nggak bakal. Ya. Jadi nanti itu kelompok itu coba diskusi dulu. Nanti saya tampil segini sampai segini. Nanti tampilnya tentang apa gitu. Jadi nggak bakalan ada cerita tadi kayak saya sudah menceritakan yang lain dong. Ya sudah, terus gimana dong? Makanya satu kelompok pengerjaannya masing-masing, tapi pada saat Anda tampil itu harus jadi satu kelompok utuh gitu. Kenapa harus saya bedakan penulisan makalah kok jadi pribadi-pribadi pada tugas kelompok? Sudah banyak terjadi nyieun makalah. Nah kadang-kadang kusaurang jadi nyieun. Itu aja masalah nama. Makanya disuruh semua bikin. Agar semua baca, agar semua buat. Nanti ketika presentasi masing-masing. Makanya bikin video pembelajaran, presentasi. Kalian harus bersyukur dikasih tugas kayak gitu. Karena apa? Karena kalian dipaksa untuk mengerjakan sesuatu yang belum pernah kalian lakukan. Bayangkan. Belum pernah melakukan sesuatu yang belum pernah dikasih tahu. Makanya kalau misalkan dosen lain saya nggak ngerti ya. Saya nggak mau peduli dengan orang dosen mau ngerjain apa, terserah. Dosen ada yang nggak masuk, cuma ngasih voice doang atau ngasih tugas doang, terserah. Tapi kalau saya tetap akan menggunakan Zoom. Kenapa? Karena dengan ini saya bisa tahu kekuatan Anda untuk berhadapan dengan perubahan situasi pandemik ini. Andanya mau ngeluh atau mau kuat gitu. Kalau mau ngeluh ya ngeluh saja, tapi tidak akan mengubah apapun. Tidak akan mengubah apapun. Makanya kalau saya selalu bicara di kelas ini, kadang-kadang suka bingung gitu. Saya mau jelasin materi, kadang-kadang waktunya udah habis. Ngejelasin teknis saja, teknis kumahannya, makalahnya, tugasnya, aduh, kapan belajarnya? Kapan kita bisa kuliahnya? Gitu. Ya. Ini aja deh, apa maksudnya? Anda harus pahami yang saya keluhkan itu atau yang saya berikan itu karena saya terlalu lama gitu kalau untuk ngejelasin masalah teknis begini, keseringan juga jadi capek sendiri sebenarnya. Itu. Ya. Oke, saya mau nanya dulu, Ai gimana Ai sok? Apa yang mau Anda paparkan deh? Di sini saya akan memaparkan tentang sejarah lalu teori tentang pemikiran Plato. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf kepada teman-teman, tadi saya masuknya kurang awal pada Bapak dosen juga. Baik, di sini saya akan membahas tentang bagaimana sejarah dari filsafat yang Plato yang mana Plato ini memiliki ide-ide dan pemikiran dan teori yang mana pemikiran, teori, dan ideanya
Dari yang pertama yaitu idea, yang kedua etika, dan yang terakhir yaitu tentang pemikiran alam. Yang mana tadi sudah dijelaskan oleh Teh Hanifah, pemateri pertama, sejarah tentang seorang filsafat yaitu Plato. Baik, untuk saya, untuk selanjutnya saja akan membahas tentang pemikiran teori tentang Plato. Yang pertama yaitu tentang idea. Menurut Plato, idea adalah jenis tetapi juga banyak dari keadaan yang sebenarnya. Idea bukanlah suatu pemikiran, melainkan suatu realita. Jadi menurut Plato, bahwa idea itu bukan tentang pemikiran saja, tetapi tentang sebuah realita. Pendapat Plato juga tentang dunia yang tidak bertubuh serupa dengan pendapat Parmenides tentang adanya yang satu, kekal, dan tidak berubah-ubah. Jadi maksud dari Plato ini bahwa idea itu sebenarnya tidak sama dengan bentuk dan tetapi juga bentuk dari keadaan yang sebenarnya. Kemudian Ari, kamu mana presentasinya, mana paparannya? PPT-nya mana? PPT-nya belum dikirim, Kang. Kenapa belum dikirim? Kan mesti Telat. kamari atau aing mah. Aduh. Nyan tugas tegas 2 minggu. Mere tugas tegas lila. Semuanya tugas tuh lama banget gitu loh. Nyan Mendeley tinggal belajar, tinggal gimana. Kumaha deh ya tuh. Hah? Iya, Kang. Belum beres? Udah. Udah. Ya sudah. Kumaha deh ya tuh. Ya terus? Yuk, next. Ayo. Untuk selanjutnya yaitu tentang teori pemikiran Plato, yaitu tentang etik. Etik sendiri bersendi pada ajaran tentang idea. Dualisme dunia dalam teori pengetahuan diteruskannya ke dalam praktik hidup. Jadi etik ini bersendi pada ajaran dalam praktik hidup. Oleh karena itu, kemauan seseorang bergantung pada pendapatnya. Nilai kemauannya itu dibentuk pula oleh pendapat itu dari pengetahuan sebenarnya yang dicapai oleh dialektik tumbuh budi yang lebih tinggi daripada yang dicapai dengan dialektik. Jadi menurut Plato, etik itu bersendi pada ajaran tentang idea. Yang pertama yaitu budi filosofi yang timbul dari pengetahuan dengan pengertian. Kedua, budi biasanya yang terbawa oleh kebiasaan orang banyak. Sikap hidup yang dipakai tidak terbit dari keyakinan, melainkan disesuaikan kepada moral orang banyak dalam hidup sehari-hari. Udah segitu, Ai. Ada lagi? Ya. Iya, Kang. Oke, yang lainnya ada nggak temennya? Kelompok 1 yang lain. Ai yang satu lagi ada nggak? Hah?
Akang maaf itunya PPT-nya baru muncul, yang Hanifah baru bisa. Iya, makanya nanti itu jangan pakai HP, pakai komputer. Kalau mau presentasi kayak gini. Oke. Siapa lagi? Ada yang mau nanya? Ada? Rani Purnama, Dwi, apa ini? Cucu W, Putri Jannatul Firdaus, lalu Hanifah, Lida Nahdiati. Kemudian M. Iqbal Badrudin. Iqbal ada Iqbal? Ini kalau kuliah itu ditampilkan videonya. Ini kebiasaan saya tuh kurang begitu ini ya. Kalau lagi ngomong gitu, terus yang apa? Coba share screen-nya dikeluarin aja dulu itu siapa? Hanifah. M. Iqbal, Lida Hamidah, Neng Syamsi, kemudian Nur Khalifah, Rudi Putri Lijanati, Reka Rahmadini, Ramdaniyah, Ramdaniyah, Salma, Nabila, Sopi, Al-Faidah, Siti Sarah. Udah segitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tampilannya 17. Oke. Kelompok ini yang lainnya siapa? Si Adinda nggak ada, Aisri nggak ada juga. Ya, berarti 2 orang ini nggak ada. Yang ada hanya Ainur Rahman dengan Hanifah Fitriyanisi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akan coba masuk pada materi khusus tentang Plato. Plato ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 tuh tidak memiliki banyak buku, kecuali dia juga menulis beberapa kumpulan-kumpulan hasil penelaahan pengalaman dia bareng dengan Socrates. Dia tulis bukunya, tapi tetap dinamainya karya Socrates. Plato hidup pada masa Yunani kuno, di mana pada saat itu hakikat manusia menjadi objek dari kajian filsafat yang memiliki rentang waktu hampir sangat panjang dari 400 sebelum Masehi sampai dengan 7 Masehi. Itu yang disebut dengan fase antropologis, ya, antropologis. Plato memiliki sanad ilmu langsung dari bapak filsafat moral, yaitu Socrates. Karena belajar dari Socrates, maka tidak heran jika pemikiran dirinya itu banyak dipengaruhi oleh Socrates. Nah, tidak seperti Plato, Socrates itu tidak meninggalkan banyak tulisan. Tetapi hal ini mengingatkan kita pada Plato yang kurang lebih bahwa untuk
mengungkapkan pemikiran sejati, cara yang paling baik adalah melalui percakapan. Yang orang mengenal dengan istilah dialog. Sekalipun harus ditulis, maka bentuk paling baik berupa dialog, karena ketika menulis kata-kata apa yang dalam pemikiran kita secara formal, hal ini akan memberikan dan membekukan pemikiran kita. Nah, Plato sendiri punya berbagai macam teori, dan salah satunya adalah teori filsafat berkaitan dengan hakikat manusia. Bahwa Plato itu punya pandangan bahwa yang namanya manusia itu memiliki ciri khas yang lain, ciri khas yang beda. Saya ingin kita share di sini, bentar. Ada sebuah artikel yang baik untuk saya bisa sampaikan pada Anda. Mudah-mudahan berkenan. Ini yang saya ambil dari medium.com. Ini ada sebuah artikel. Dia menulis bahwa ketika dia ditanya tentang etika manusia. Nah, berkenaan dengan filsafatnya tentang manusia, Plato memiliki pandangan berkaitan dengan etika manusia atau sering disebut dengan istilah moral. Menurut pandangannya bahwa moral itu adalah sesuatu perbuatan fisik manusia yang berkaitan dengan hal baik ataupun hal jelek. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Di mana jiwa manusia sangat berperan penting di dalamnya. Kesadaran juga merupakan penyebab dari suatu tindakan jelas menggunakan rasio akal. Ingat, di sini ada kata-kata kesadaran juga merupakan penyebab dari suatu tindakan jelas dengan menggunakan rasio akal. Kenapa disebut kesadaran? Sadar itu apa sih? Kesadaran itu adalah kondisi di mana manusia memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap kebenaran, memiliki kesadaran itu memiliki tanda-tanda untuk menjadi usaha. Sebenarnya ranah ini dapat dikatakan memiliki satu nilai subjektif, karena untuk menilai sesuatu baik karena buruk jelas bergantung pada adanya sudut pandang dari si penilai. Makanya disebutnya itu bukan objektivitas tapi subjektivitas. Subjektivitas itu artinya apa? Yang dijadikan patokan adalah siapa orang yang pertama kali bicara tentang itu. Nah, akan tetapi bila hal itu mengacu kepada budaya seluruh manusia, maka suatu perbuatan, penilaian dan baik dan buruk dalam moral dapat dilihat tidak objektif. Seperti halnya menyiksa orang yang tidak bersalah. Orangnya tidak bersalah tapi disiksa, kan itu kebangetan. Nah, berbicara tentang moral itu sendiri, Plato memiliki teori dalam pemikirannya yang bersifat idealisme. Jelas hal ini dapat dikatakan abstrak karena hadir dari alam pemikiran yang kritis atau mungkin juga historis. Atas pengalaman kehidupannya, Plato sebagai filsuf adalah orang yang sangat mencintai hal logis dan intelektual. Maka pemikirannya tentang etika selalu didasari oleh dua hal tadi. Ini untuk bicara masalah etika Plato. Nah, sebetulnya dari artikel ini juga ada pembahasan lain tentang tentang Plato. Seperti hingga pada suatu ketika salah satu orang yang terikat terlepas. Ini ada cerita sebenarnya sebelumnya. Cerita tentang bagaimana kedermawanan seorang Plato ketika sedang menuntut ilmu. Ya. Kemudian, nah ini saya baru satu atau beberapa ya. Nah, kalau tidak ada nanti saya akan ambilkan saja di sini. Takut nanti susah lagi masuk. Ya, oke. Nah, oleh sebab itulah maka kalau bicara tentang Plato, yang menarik adalah jiwanya adalah jiwa idealisme. Makanya ketika dia bicara tentang sebuah kerajaan atau sebuah pemerintahan, namanya republik, maka di situ dia ingin memberikan dan ingin menyampaikan bahwa satu di antara cara untuk bisa menguasai lokasi yang jauh lebih luas adalah dengan berperang. Kemudian ya melakukan proses sebutnya jajahan gitu. Nah, maka yang dilakukan adalah ekspansi. Ya, ekspansi itu ternyata membuahkan banyak hasil. Ya, untuk
apa? Jadi sekali lagi kalau bicara tentang masalah pengembangan secara ideal, maka Plato itu juara lah. Karena dia termasuk orang yang sama sekali memisahkan mana dunia intelektual dengan mana dunia penguasa. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, silakan. Sebelum saya masuk ke materi berikutnya. Termasuk nanti juga ada pembahasan tentang filsafat pendidikan Plato. Waduh, Plato bikin filsafat pendidikan lagi. Kayak yang dibahas itu harus lebih detail juga. Ya. Oke, ada yang mau disampaikan? Silakan. Ada? Kalau tidak ada, ya kita cukupkan sekian. Tapi ini sekali lagi belum maksimal. Jadi nanti Hanifah sama Ainur Rohmah, saya minta kirimkan dulu filenya, alamat linknya juga kirimkan. Setelah alamat linknya dikirimkan, nanti kalian tulis di grup itu materi apa, penulisnya apa, linknya apa. Terus aja begitu. Jadi nanti orang perlu klik aja. Tapi harus ngabsen nanti di ininya, di apa sebetulnya di alamatnya kan ada suka tulisan dan komentar. Harus ada komentar, ada tulisannya sebagai bukti bahwa kalian ikutan mempelajari hal tersebut dari awal sampai akhir. Oke, minggu depan saya minta untuk tampilan berikutnya tidak ada lagi kekurangan dan kealpaan ini. Ada Dewi Kartini, ada Dewi Sirli, ada Putri Jannatul Firdaus, ada Putri Janati. Saya harap mudah-mudahan tidak seperti hari ini dan hari-hari sebelumnya. Persiapan dengan matang, jangan stres, biasa saja. Insya Allah, innallaha ma'ana, Allah bersama kita semua. Yang penting talabul ilminya jangan sampai lupa. Sudahlah COVID, sudahlah COVID, terus lagi apa? Nggak mau talab ilmu, nggak mau belajar, banyak alasan, ya susah. Anda mau dapat apa dari kehidupan ini? Gitu. Ramdaniyah. Saya akan bagikan link untuk hari ini. Tidak saya kirimkan di dalam grup, tapi akan saya kirimkan hanya di link ini. Ya, tolong nanti itu diisi dengan benar. Kalau terkesan seperti sama dengan sebelumnya, yakinlah bahwa ini berbeda. Ya, oke. Walaupun bagaimana tetap harus dikasih tahu kepada Anda tentang kebenaran peristiwa ini. Anda harus benar dari awal. Ini link absen saya tulis. Ini link absen. Jangan dulu keluar dari Zoom ini sebelum Anda mengisi absen ini dengan benar. Jangan sampaikan dan bocorkan ini kepada di luar sana. Ya, oke. Dari saya sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang. Hatur nuhun Kang hapunten.